Saya selaku keluarga dari Ibu Juru Kunci sedikit memperkenalkan bahwa nama saya Bapak Sumarlan, keluarga dari Ibu Juru Kunci, beliau adalah Ibu Sutijah. Hingga sampai saat ini usia 68 tahun untuk Ibu Juru Kunci, sedangkan saya 67 tahun. Kira-kira itu yang bisa sampaikan untuk memperkenalkan diri. Ya, kemudian sebelum nama kemudian waktu itu namanya Gumuk Lintang. Nah, Gumuk Lintang itu baper nggak ada, terus gantinya Gunung Tidar. Gunung Tidar yang dimaksud itu kalau dulu era mati modern. Sampai sekarang namanya kalau mau itu yang di Dadar, kalau mau itu yang di Dadar, itulah namanya. Sedikit saya jelaskan apa yang disampaikan oleh beliaunya Ibu Juru Kunci. Dari kata tidar itu dulunya memang salah satu gumuk lintang, namanya Gumuk Lintang. Karena di Gumuk Lintang itu penuh dengan mistis, sehingga orang yang naik ke sana kalau ndak mati itu hilang. Artinya kalau tidak mati ya modar, sama saja. Sehingga kata-kata atau peristiwa itu dibudayakan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga menjadi gunung itu Gunung Tidar. Itu waktu itu. Sedangkan untuk makna alam sekarang, ada juga yang memberikan satu sebutan Gunung Tidar itu, kalau kepingin mukti itu bahagia mulya, harus di dadar. Di dadar itu dilebarkan, diluaskan dalam pemikirannya, dalam mencari pengetahuan lainnya, sehingga kita menjadi manusia yang mampu untuk hidup sukses, gitu loh. Itulah seperti itu. Masalah benar atau tidaknya itu dari sugesti seseorang, karena itu nama itu adalah tidak akan bisa dikupas oleh manusia-manusia di tanah Jawa. Benar atau tidaknya tidak mungkin akan bisa dikupas. Sehingga menurut cerita dari sepuh itu adalah memang Gunung Tidar ini menjadi pusraning bumi tanah Jawa, sesuai dengan cerita orang-orang sepuh. Tetapi kalau sesuai dengan bukti, itu tidak akan mungkin bisa dibuktikan, gitu loh. Paku itu buat membalik aja supaya nggak gonjang-ganjing, supaya tenang dan aman. Itu. Paku kan masih gonjang-ganjing, ada paku sama yang sebagai itu bisa tenang, bisa ayam, nggak goyang gitu loh. Nah itu paku ya, kenapa? Ya, kita menyikapi apa yang disampaikan Ibu. Yang namanya paku itu menjadikan namanya paku itu adalah simbol dari kekuatan. Jadi pada saat itu ceritanya Simbah Syekh Subagir dihadirkan di tanah Jawa ini agar bisa menenangkan bumi yang gonjang-ganjing. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, maka Mbah Bagir dengan satu rialat riadoh yang diridhoi oleh Tuhan, dibarengi dengan pusaka yang menjadi pakuning bumi tanah Jawa, maka pusaka itu ditanamkan di situ. Bumi tanah Jawa ini
seketika itu juga bisa tenang hingga sampai sekarang ini. Nah, makanya yang namanya paku jelas di situ akan memberikan satu kontribusi untuk menjadikan kekuatan atau bumi yang gonjang-ganjing itu menjadi tenang. Dengan pangajab, dengan tujuan nanti kalau bumi tanah Jawa ini bisa tenang, bisa dihuni oleh manusia. Itu istilahnya begitu. Nah, itu adalah satu sugesti atau keyakinan masing-masing. Itu tidak setiap orang harus mengetahui hal itu, karena itu hanya cerita dari para sepuh. Nah, orang sepuh itu sudah diakui oleh orang-orang Jawa bahwa orang-orang sepuh itu sing jenenge wong sing waskita. Artinya dia itu tahu sebelum terjadi. Makanya orang Jawa banyak yang istilahnya itu mengagumi atau mungkin istilah itu nyengkuyung apa yang menjadi cerita itu atau sugesti gitu. Karena orang dulu itu punya satu ini banyak para sepuh sing kagungan ilmu atau kemampuan sih waskita itu. Waskita itu tahu sebelum terjadi. Nah, itulah sesuai dengan cerita beliau bahwa memang seperti itu. Paku ini namanya paku, untuk paku ini dalam kondisi tegak lurus. Kalau toh itu bisa menjadi miring, akan sangat memungkinkan bisa menjadi satu bencana. Tetapi betul atau tidaknya wallahu a'lam. Gitu deh. Karena kami setiap kali kedatangan tamu dari spiritual, paranormal, bahkan dari Mister Tukul jalan-jalan itu menguak misteri paku gunung tidak itu banyak sekali, Mas. Resepsinya dari masing-masing spiritual, paranormal, ulama itu berbeda-beda. Dan saya sareskan budaya itu juga ada tokoh sejarawan yang bilang, nek di paku itu dicabut, apakah tanah Jawa kan banjir air? Tapi ada yang bilang sebenarnya dinamakan paku itu paku ning tanah Jawa ki ana ning Gunung Tidar. Dan dinamakan paku karena Gunung Tidar itu pencetak para petinggi kayak jenderal, pemimpin Nusantara. Seandainya pemimpin Nusantara itu roboh, pasti negara juga akan roboh. Itu versinya iya. Jadi kita ikut sharing-sharing budaya itu bermacam-macam versi, Mas. Ulama juga kita berbeda, sejarawan beda, spiritual beda. Dia akan menurut mata batinnya beliau-beliau itu beda-beda. Oh, pakunya tanah jatuh seperti ini bentuknya. Menurut ulama ini seperti ini. Ya monggo aja, karena saya juga manusia awam yang nggak punya ilmu apa-apa. Ya sugestinya Anda seperti ini, monggo. Pak Ustadz monggo. Jadi kita nggak bisa patokan, loh Pak aku tuh bentuknya seperti ini, itu kita nggak bisa. Apakah paku dicabut itu akan ada bencana? Itu juga kita nggak tantap. Kita juga nggak bisa memberikan penjelasan yang konkret. Paku nanti bentuknya kayak apa, nyabutnya juga bagaimana, kita nggak akan bisa menjelaskan. Kalau sejarawan itu, kalau paku itu belimpang, ibarat itu pemimpin yang ada di Nusantara kan jebule dari Akmil. Kalau itu pada goyang, pasti bumi juga Indonesia juga akan banyak yang goyang. Itu ya maknanya seperti itu. Sesuai dengan pengetahuan atau apa yang pernah saya dengar aja, beliaunya Simbah Syekh Subakir memang mempunyai satu peran khusus dari Tuhan Sang Pencipta, karena beliau masuk dalam kategori waliullah awal. Ya. Memang dalam kondisinya beliau dihadirkan di tanah Jawa ini awalnya memang penyebaran agama Islam. Namun pada posisi saat itu memang di tanah Jawa itu belum ada
manusia, karena buminya masih gonjang-ganjing, maka beliaunya juga mengawali untuk tugasnya adalah menenangkan bumi tanah Jawa. Nah, makanya dengan apa yang saya katakan tadi, dengan rialat riadoh, dengan menanamkan paku, memberikan kekuatan bumi tanah Jawa ini, sedangkan untuk alam sekarang bisa disebut menjadikan salah satu dikaitkan dengan angkatan bersenjata atau akademi militer, itu sangat memungkinkan karena memang faktanya seperti itu. Namun yang paling baku dia adalah karena dia melaksanakan tugas menenangkan bumi tanah Jawa ini, harapannya nanti kalau sudah tenang itu hanya tanah Jawa ini bisa dihuni oleh manusia. Itu. Nah, untuk kelanjutannya dikaitkan dengan akademi militer yang sekarang sudah berdiri, itu juga sangat memungkinkan rentetan untuk perjalanan waktu ke waktu, itu kan seperti itu. Jadi tanah Jawa itu dulu angker. Saking angkernya, Sultan Turki itu mengutus salah satu utusannya, beberapa utusan, tapi banyak yang tidak berhasil, dengan tujuan akan membawa ajaran Islam di Pulau Jawa. Sudah ada orang yang tinggal, itu kan tahun berapa ini ya Mas, saya kurang tahu, saya sebagai datang itu sekitar 1400-an atau kurang lebihnya segitu Mas. Sudah ada penduduk yang tinggal, cuman mereka itu penganut animisme, kapitayan, penyembah jin, ya, pokoknya yang sebelum ada Islam sudah ada penduduk, tapi mereka tuh bersekutu dengan, nah seperti itu. Saya sebagai masuk ke sini, tadinya itu banyak yang nggak berhasil Mas, karena mungkin tanah Jawa itu saking penghuninya banyak yang kuat, banyak yang sakti, banyak yang nggak berhasil. Akhirnya yang terakhir, saya sebagai yang terakhir mengambil alih tunggal, datang ke Pulau Jawa dengan tujuan akan syiar agama Islam di Pulau Jawa. Nanti juga akan mengirim beberapa penduduk untuk tinggal di Pulau Jawa, mungkin akan mengawali Islam di Pulau Jawa. Tapi sudah ada loh Mas, yang manusia aja sudah. Iya, soalnya saya ada sedikit list dengan sejarawan. Sudah ada yang tinggal, cuman mereka itu penganut animisme, kapitayan, mungkin yang bersekutu dengan jin. Dia mungkin menyembah jin, dia bisa berdampingan. Nah, akhirnya saya sebagai kesini masuk ke Pulau Jawa kan permisi dulu Mas. Namanya orang masuk ke wilayah orang, ya dibilang Sabdo Tawon, Kiai Semar, yang itu satu orang tentu mempunyai beberapa nama. Masuk ke orang kan permisi dulu atau pulang nuwun. Orang Kiai Semar Sabdo Tawon itu yang punya tanah Jawa. Saya sebagai masuk izin dulu untuk menyampaikan masuk kedatangan ke Pulau Jawa. Lanjut ke perjanjian ya ini Mas, dimasuk ke Pulau Jawa itu karena mempunyai tugas dari Sultan Turki ingin membawa ajaran Islam sebagai penguasa tanah Jawa. Ya Semar zaman dulu masih ada agama Hindu, Buddha, kejawen, kapitayan, kepercayaan. Namanya Sang Pamomong itu apa ya? Tidak fokus satu agama. Jadi saya sebagai masuk dengan tujuan membawa agamanya Islam itu diterima, tapi dengan persyaratan. Mungkin kalau yang di konten lain itu peperangan Sabdo Palon dengan sebagai, kalau menurut versi kita itu hanya terjadi musyawarah atau dialog, dan perjanjian itu disampaikan kamu boleh masuk wilayahku dan tujuanmu menyebarkan agama Islam di wilayahku, tapi jangan ada paksaan. Mungkin orang-orang yang sudah tinggal di situ menganut Hindu, Buddha, kejawen, kapitayan, animisme, kalau nggak mau masuk Islam jangan dipaksa masuk Islam. Yang kedua, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa itu punya banyak tradisi atau apa ya Mas, budaya Jawa itu jangan sampai dihilangkan. Itu perjanjian yang langsung kita yang Mas ya, yang tadi langsung ke perjanjian seperti itu. Pasti ada kerajaan Jejetan, ada yang namanya Sabdo Palon. Nama loh itu maksudnya. Nama Sabdo Palon
ada di Jawa. Karena banyak orang Jawa yang mengatakan Sabdo Palon itu adalah pamomong tanah Jawa. Itu. Sabdo Palon dengan Semar itu adalah nama satu orang yang ngasuh tanah Jawa, atau yang ngomong tanah Jawa itu, kalau di bumi tanah Jawa disebut Eyang Ismoyo Jati, bisa disebut Semar, bisa disebut Sabdo Palon, Noyo Genggong, Tunggul Jati, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Tetapi itu hanya filosofi atau pitutur luhur. Yektine niki mengendikane sepuh. Saya tidak tahu persis karena saya termasuk orang baru saja. Ngendikane orang sepuh yang menjadi pamomong ing tanah Jawa adalah beliaunya Nabi Sis. Tuh. Kalau di Jawa disebut yaitu Eyang Ismoyo, Semar, Sabdo Palon, Noyo Genggong, Tunggul Jati. Sabdo Palon itu apa? Sabdo itu pangucap yang pasti. Palon itu dari kata palu. Ucapan orang Jawa itu sudah diketok palu. Mandi. Jadi ucapan orang Jawa itu mujarab. Maka orang Jawa dianjurkan kalau berbicara harus berbicara yang baik, karena ucapan orang Jawa itu sudah diketok palu dening para sepuh. Ucapannya mandi. Anda berucap jelek bisa terjadi beneran. Semar itu jelas pewayangan, karena Semar itu dibuat oleh beliaunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dalam syiar agama Islam di tanah Jawa menggunakan metode cerita pewayangan. Yang dijadikan contoh atau tokohnya adalah beliaunya Kiai Semar, memberikan satu tondo tulodo gambaran gitu. Iki watak-wateke utawa sifat lakune sik momong tanah Jawa gitu loh. Itu menjadi satu gambaran. Jadi nek yang momong tanah Jawa atau Sabdo Palon itu ya jelas bukan sama dengan Sabdo Palon. Nah, istilahnya kan begitu. Karena nek Semar itu jelas hanya cerita gitu loh. Itu dulu buat semedi yang Diponegoro. Jadi itu seperti apa yang disampaikan Ibu, penjelasannya memang di Gunung Tidar ada gua yang namanya Gua Tawon, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Juru Kunci. Ibu Juru Kunci juga taunya dari orang sepuh-sepuh. Itu memang dulu di tempat gua itu pernah dijadikan tempat untuk bertapa oleh beliaunya Pangeran Diponegoro pada saat itu. Nah, memang hingga sampai sekarang ini pun gua itu masih ada, tapi memang bisa dibilang mistis lah gitulah di sana. Jarang sekali dijamah orang sana. Nah, itu aja. Kalau sekarang memang nggak dimasukin lagi gua ini. Wah, yo ndak bisa kalau dimasukin yo nanti bisa hilang. Bisa itu artinya karena di situ mistis. Bagi pengunjung yang datang ke Gunung Tidar, satu mengutamakan perilaku sopan, jangan berbuat yang senang atau tidak sopan di gunung, karena gunung itu juga satu tempat wisata religi. Terus yang kedua, bagi pengunjung yang akan berziarah,
mohon tidak melakukan perbuatan syirik dan musyrik. Karena di tempat makam itu hanya tempat untuk doa. Makam itu hanya tempat untuk berdoa. Jangan salah kaprah untuk makam itu dijadikan ajang untuk meminta sesuatu. Karena sudah melakukan perbuatan syirik dan musyrik.